Halo semuanya, hari ini kita akan membahas topik yang seru dan penuh inspirasi. Rahasia di balik kekayaan dan kesuksesan dalam kehidupan. Banyak dari kita bermimpi untuk mencapai kemakmuran finansial tanpa batas. Dan tampaknya banyak juga yang telah menemukan formula suksesnya. Khususnya komunitas Tionghoa yang terkenal dengan kerja keras dan kecerdikannya dalam dunia bisnis mereka. Mereka telah menunjukkan keberhasilan luar biasa di berbagai bidang ekonomi. Dalam hal ini, kita bisa mengambil inspirasi dari salah satu tokoh sukses seperti Robert Budi Hartono dari Jarum dan masih banyak figur sukses lainnya. Namun, perlu diingat bahwa kesuksesan tidak selalu terikat pada latar belakang etnis seseorang. Kita semua memiliki potensi untuk mencapai puncak kesuksesan, bergantung pada usaha dan determinasi kita sendiri. Meski begitu, tidak ada salahnya mengambil halaman dari buku mereka, belajar dari kegigihan dan strategi bisnis komunitas Tionghoa yang mungkin bisa membawa kita satu langkah lebih dekat kesuksesan yang kita impikan. Selamat datang kembali di Kehidupan Bijaksana. Tanpa basa-basi, mari kita bahas dan eksplor bersama apa saja rahasia di balik kemakmuran dan kesuksesan luar biasa yang seringkali dikaitkan dengan komunitas Tionghoa. Pertama dan utama, mari kita bahas prinsip keuntungan kecil tapi berkelanjutan. Ini merupakan salah satu rahasia utama di balik kesuksesan komunitas Tionghoa. Mereka yang seringkali berposisi sebagai pendatang atau minoritas memiliki etos kerja yang luar biasa, didorong oleh kebutuhan untuk beradaptasi dan berusaha lebih keras dalam lingkungan yang kompetitif. Hal ini telah menanamkan sebuah pemahaman mendalam tentang nilai kerja keras tanpa batas, dengan tujuan akhir adalah mengamankan pendapatan sebanyak mungkin. Mengadopsi sikap ini, individu-individu dari komunitas Tionghoa diajarkan untuk menghargai setiap peluang, tidak peduli seberapa kecil. Mereka tidak meremehkan keuntungan kecil, dan sebaliknya, mereka memandangnya sebagai batu loncatan menuju kesuksesan yang lebih besar. Dan ini bukan tentang mengejar keuntungan besar sekali jalan, melainkan mengumpulkan keuntungan kecil secara konsisten dan berkelanjutan. Dengan cara ini, mereka membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan jangka panjang. Kunci dari pendekatan ini adalah kesabaran dan ketekunan. Menerima bahwa keuntungan kecil adalah bagian dari proses menuju pencapaian yang lebih besar. Ini mengajarkan kita pentingnya menilai kerja keras dan waktu, serta kekuatan dari penghasilan yang bertambah secara bertahap. Rahasia kedua, seni menabung. Beranjak ke rahasia kedua yang membuat komunitas Tionghoa seringkali berada di jalur kesuksesan. Kebiasaan menabung yang luar biasa, berbeda dengan banyak orang yang mungkin menabung sekitar 20% dari pendapatan mereka. Banyak di antara komunitas Tionghoa memiliki prinsip menabung yang lebih ketat, seringkali melebihi 50% dari apa yang mereka peroleh. Bayangkan jika seseorang dari komunitas ini menghasilkan 3 juta rupiah sebulan. Mereka mungkin akan menabung sedikitnya 1,5 juta rupiah dan sisanya 1,5 juta rupiah akan digunakan untuk menopang kehidupan mereka selama 1 bulan penuh. Praktek ini bukan hanya sekedar kebiasaan, ini adalah gaya hidup. Dengan menerapkan pendekatan seperti ini, mereka tidak hanya membangun disiplin finansial yang kuat, tapi juga mempersiapkan diri untuk masa depan. Saat kebutuhan mendadak muncul atau peluang investasi yang menarik untuk datang, mereka sudah siap dengan simpanan yang cukup untuk digunakan. Dan ini adalah bagian dari fondasi yang membuat mereka tidak hanya bertahan dalam kondisi ekonomi yang sulit, tetapi juga meraih kesuksesan dalam jangka panjang. Rahasia ketiga, filosofi anti hutang. Terjun lebih dalam ke dalam kebijaksanaan finansial komunitas Tionghoa, kita menemukan rahasia ketiga, yaitu sikap mereka terhadap hutang. Dalam budaya Tionghoa, berhutang untuk hal-hal yang tidak esensial dianggap tabu. Mereka memiliki prinsip yang sangat jelas, hindari hutang kecuali dalam situasi darurat atau kebutuhan mendesak, seperti untuk biaya kesehatan, pendidikan, atau situasi lain yang benar-benar memerlukan. Hal ini mengapa? Karena mereka mengerti spiral negatif yang dapat diakibatkan oleh hutang itu sendiri. Memulai dengan satu hutang bisa membuka pintu ke lebih banyak lagi, menciptakan siklus yang sulit untuk dipecahkan. Daripada mengambil pinjaman untuk barang-barang mewah seperti mobil baru yang cenderung menurunkan nilai dengan cepat, mereka lebih memilih untuk membangun kekayaan yang berkelanjutan. Salah satu prioritas utama adalah memiliki rumah. Menjadi pemilik rumah bukan hanya simbol stabilitas, tapi juga langkah pertama ke arah kekayaan jangka panjang. Dengan menghindari hutang yang tidak perlu, komunitas Tionghoa memastikan bahwa tabungan mereka tidak tergerus oleh pembayaran bunga dan mereka dapat terus membangun dasar keuangan yang kuat. Mobil mungkin biasa saja, tapi memiliki rumah yang nyaman dan tabungan yang solid adalah simbol kesuksesan dan stabilitas yang sesungguhnya. Ini adalah pelajaran tentang bagaimana memprioritaskan apa yang benar-benar penting dalam kehidupan dan finansial kita.
Rahasia keempat, kebijaksanaan investasi. Membuka kunci terakhir dari kesuksesan finansial komunitas Tionghoa, kita temukan kebijaksanaan mereka dalam berinvestasi. Jika memiliki kelebihan dana, mereka cenderung mengalokasikannya ke berbagai bentuk investasi, seperti properti, tanah, emas, atau aset lainnya. Mengapa? Karena investasi dianggap sebagai jaring pengaman yang kuat untuk masa depan, sebuah fondasi yang akan menopang mereka dan keluarga mereka ketika menghadapi kesulitan keuangan. Tapi pemikiran mereka tidak berhenti hanya pada keamanan finansial pribadi. Ada visi jangka panjang di sini, mewariskan kekayaan kepada generasi berikutnya. Kerja keras, ketekunan, dan kebijaksanaan dalam berinvestasi bukan hanya tentang memperkaya diri sendiri. Ini tentang membangun warisan yang dapat dinikmati oleh anak dan cucu mereka. Mereka berinvestasi dengan pandangan ke depan, dengan harapan bahwa kesuksesan yang mereka bangun akan bertahan dan berkembang melalui generasi berikutnya. Fenomena sukses turun-temurun ini bukan hanya kebetulan saja. Ini adalah hasil dari perencanaan yang cermat, pengambilan keputusan yang bijaksana, dan nilai-nilai yang ditanamkan dari generasi ke generasi. Kebijakan investasi dalam komunitas Tionghoa mengajarkan kita tentang pentingnya melihat lebih jauh dari kebutuhan dan keinginan saat ini, menuju masa depan yang lebih aman dan makmur bagi kita dan orang-orang yang kita cintai. Dan itulah pembahasan kita kali ini, 4 rahasia di balik kesuksesan komunitas Tionghoa. Memulai dengan keuntungan kecil namun konsisten, mengembangkan kebiasaan menabung yang luar biasa, menjauhi hutang untuk hal-hal yang tidak perlu, dan strategi investasi jangka panjang untuk membangun dan mewariskan kekayaan. Kita semua bisa mengambil pelajaran berharga dari prinsip-prinsip ini, tak peduli latar belakang atau situasi kita saat ini. Kuncinya adalah disiplin, perencanaan, dan perspektif jangka panjang dalam mengelola keuangan kita. Jadi, apakah Anda siap untuk mengambil langkah pertama menuju kesuksesan finansial Anda sendiri? Ingatlah, perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah. Mari kita mulai langkah itu hari ini, bersama-sama menuju kehidupan yang lebih bijaksana dan makmur. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten inspiratif selanjutnya yang akan kami sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan teruslah berusaha untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Salam bijak.